Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Aulia Nur Azizah, mahasiswa kelas B4 PGSD 2018 dengan NIM 180600482. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Pendekatan Whole Language berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada materi kosakata benda siswa kelas 1 sekolah dasar. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada dosen pembimbing 1, Bapak Ruli Setiadi, MPD, dan kepada dosen pembimbing 2, Ibu Evi Susanti, MPD. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kemampuan membaca permulaan berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Anak harus mau belajar membaca agar ia dapat membaca untuk belajar. Menurut Muammar, pada tahun 2020 menyatakan bahwa membaca permulaan merupakan tingkatan kegiatan belajar membaca pada siswa kelas awal untuk mengenal huruf dengan bunyi-bunyian yang bermakna. Tujuannya agar siswa memiliki kemampuan dalam memahami dan menyuarakan dengan intonasi dan lafaz yang tepat, sehingga siswa siap untuk memasuki tahapan membaca selanjutnya. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan, guru memiliki peran yang sangat signifikan. Guru harus mampu memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Salah satu hal yang dapat guru lakukan yaitu dengan memilih bahan ajar yang tepat. Namun, fakta di lapangan menyatakan bahwa guru masih memiliki kesulitan dalam memilih bahan ajar. Kendala yang dihadapi guru dalam memilih bahan ajar adalah bagaimana guru dapat menentukan bahan ajar yang tepat dalam rangka memfasilitasi dan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Hal ini juga ditunjang oleh penelitian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kusada dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menyatakan 1. Buku paket pembelajaran digunakan siswa masih kurang operasional. 2. Kompetensi pembelajaran yang diharapkan tidak dicantumkan dalam buku paket. Ketiga, adanya ketidaksesuaian jenis teks yang tersaji dalam buku dengan kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran tematik. Dari hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa guru masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam memilih dan menggunakan bahan ajar yang tepat. Hal ini memberikan motivasi kepada saya untuk melakukan pengembangan sebuah produk bahan ajar. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu berupa modul menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam membantu guru untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ratih dan Taufani pada tahun 2019, menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar dinilai mampu meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Perumusan masalah dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Dan yang keempat, bagaimana peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa dengan bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 1. Proses pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Kedua, kelayakan bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Dan yang keempat, peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa dengan bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Prosedur penelitian dan pengembangan ini mengadaptasi dari metode penelitian R&D atau Research and Development model Brock and Gall. Menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas sebuah produk yang telah dihasilkan. Kegiatan yang pertama dilakukan adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kemampuan membaca permulaan siswa di lapangan, serta bahan ajar apa yang tepat yang digunakan oleh guru dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Hasil dari studi pendahuluan dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk bahan ajar. Tahapan kedua adalah mendesain produk. Dalam mengembangkan sebuah produk bahan ajar,
Sebuah aplikasi dapat dipilih sebagai alternatif dalam membantu mendesain produk bahan ajar. Kemudian, isi dari bahan ajar disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013, serta disesuaikan pula dengan kebutuhan siswa. Tahapan ketiga adalah validasi ahli. Tahapan validasi dalam penelitian ini dengan menggunakan akad penilaian untuk memvalidasi produk bahan ajar. Validator dalam kegiatan validasi ini ada 3 ahli validator, yakni ahli bahan ajar, ahli materi, dan guru sebagai praktisi. Hasil dari validasi dijadikan sebagai acuan apakah produk bahan ajar dapat diuji cobakan secara terbatas atau tidak. Tahapan keempat adalah uji coba terbatas. Setelah produk divalidasi dan didapati hasil dari validasi tersebut dinilai efektif, maka produk dapat diuji cobakan secara terbatas. Kegiatan uji coba terbatas dilakukan untuk mengetahui apakah produk layak digunakan dengan baik di lapangan. Tahapan selanjutnya adalah revisi produk. Revisi produk dilaksanakan bila mana dalam tahapan kegiatan evaluasi uji coba secara terbatas didapati hasil revisi dan masukan dari saat di lapangan. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah uji coba lebih luas. Setelah melakukan revisi pada produk dapat diuji cobakan lebih luas dengan subjek penelitian yang tentunya berbeda dari subjek penelitian pada uji coba terbatas. Yang terakhir adalah produk akhir. Tahap akhir dalam penelitian ini adalah menghasilkan produk bahan ajar berupa modul pembelajaran yang telah dikembangkan. Produk ini dinyatakan layak dan dapat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 4. Yang pertama, angket. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat adalah tes membaca siswa. Teknis analisis data dalam penelitian ini ada 2, yaitu secara kualitatif dan yang kedua secara kuantitatif. Kualitatif didapatkan dari data angket, observasi, dan wawancara siswa. Dan kuantitatif didapatkan dari data tes membaca siswa yang kemudian dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Subjek dan lokasi penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah siswa-siswi MIA Nuri yang berada di kota Cimahi dengan subjek kelas 1 Ahwat sebanyak 22 siswa pada uji coba terbatas dan kelas 1 Ikhwan sebanyak 25 siswa pada uji coba lebih luas. Hasil penelitian yang pertama adalah proses pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Produk yang dihasilkan dalam pengembangan bahan ajar ini yaitu berupa modul pembelajaran yang didesain dengan menarik dan penuh warna agar dapat menarik minat siswa. Komponen yang terdiri dari modul ini yaitu 1. Prakata, 2. Daftar isi, 3. Cara menggunakan modul, 4. Pemerataan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, 5. Kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 4 materi, kemudian 6. Ada latihan-latihan soal yang disesuaikan dengan bagian-bagian materi pembelajaran, 7. Kegiatan evaluasi yang terdiri dari 2 kegiatan evaluasi, kemudian ada penutup, dan yang terakhir adalah tentang penulis. Hasil penelitian yang kedua adalah kelayakan bahan ajar menggunakan pendekatan whole language berbantuan aplikasi Canva. Dalam menentukan kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil dari validasi ahli yang terdiri dari ahli bahan ajar, ahli materi, dan praktisi. Hasil dari validasi ahli bahan ajar didapati rata-rata nilai sebesar 97,5%. Hasil dari ahli materi didapati nilai rata-rata sebesar 95% dan hasil dari praktisi didapati nilai rata-rata sebesar 87,5%. Dari ketiga hasil tersebut kemudian dihitung dan dirata-ratakan sehingga mendapatkan hasil akhir validasi bahan ajar menggunakan pendekatan language berbantuan aplikasi Canva adalah sebesar 93,3%. Berdasarkan pendapat Kurniawan tahun 2021, nilai validasi yang termasuk dalam rentang nilai 85,01% sampai dengan 100,00% dikategorikan sebagai validasi dengan tingkat validitas sangat valid. Itu artinya produk dapat diuji cobakan tanpa revisi karena dinilai sangat valid oleh para ahli.
Yang ketiga adalah respon siswa terhadap bahan ajar menggunakan pendekatan Hello Language berbantuan aplikasi Canva. Yang pertama adalah angket respon siswa terhadap bahan ajar. Pada uji coba terbatas, hasil angket respon siswa adalah 98,6%. Pada uji coba lebih luas, hasil respon siswa adalah 96,4%. Dan didapati rata-rata akhir hasil angket respon siswa adalah 97,5%. Menurut Medita dan Susilo Wibowo pada tahun 2021, hasil validasi yang masuk ke dalam rentang nilai 82% sampai dengan 100% termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Itu artinya siswa merespon bahan ajar menggunakan pendekatan Hello Language berbantuan aplikasi Canva ini dengan sangat baik. Yang kedua adalah hasil observasi siswa. Hasil observasi siswa didapatkan dari hasil kegiatan pembelajaran siswa menggunakan bahan ajar menggunakan pendekatan Hello Language berbantuan aplikasi Canva. Hasil observasi siswa pada uji coba terbatas adalah 90,7%. Sedangkan pada uji coba lebih luas adalah 90,2%. Sehingga didapati rata-rata akhir hasil respon siswa adalah sebesar 90,4%. Dan masuk ke dalam kriteria sangat baik karena masuk dalam rentang nilai 82% sampai dengan 100%. Yang keempat adalah peningkatan kemampuan membaca siswa dengan bahan ajar menggunakan pendekatan Hello Language berbantuan aplikasi Canva. Yang pertama dilihat dari hasil pretest dan proses siswa pada saat uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. Pada uji coba terbatas, nilai pretest siswa mendapatkan rata-rata sebesar 69,18 dan proses mendapatkan nilai 80,55. Sedangkan pada uji coba lebih luas, pretest siswa mendapat nilai 69,36 dan post-test siswa mendapat nilai 82,6. Dilihat dari hasil pretest dan post-test siswa, baik pada uji coba terbatas maupun uji coba lebih luas, didapati adanya kenaikan penilaian siswa, sehingga dalam hal ini kemampuan membaca siswa meningkat. Kemudian dari hasil uji endgame didapati rata-rata pada uji coba terbatas adalah 0,40 dan uji coba lebih luas adalah 0,48. Dalam kriteria uji endgame, nilai di antara 0,3 sampai dengan 0,7 termasuk dalam kriteria sedang. Itu artinya peningkatan kemampuan membaca siswa dengan bahan ajar menggunakan pendekatan Hello Language berbantuan aplikasi Canva termasuk dalam kriteria sedang. Setelah saya memaparkan hasil dari analisis data-data penelitian yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah modul pembelajaran menggunakan pendekatan Hello Language berbantuan aplikasi Canva. Kelayakan modul termasuk ke dalam kriteria sangat valid berdasarkan dari penilaian para ahli dengan rata-rata nilai akhir validasi sebesar 93,3%. Lalu, respon siswa terhadap modul masuk dalam kriteria sangat baik dengan rata-rata nilai angka respon siswa sebesar 97,5% dan observasi siswa sebesar 90,4%, serta kemampuan membaca permulaan siswa meningkat ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil uji gen pada uji coba terbatas sebesar 0,40 menjadi 0,48 pada uji coba lebih luas dan masuk dalam kriteria peningkatan sedang. Saran yang dapat disampaikan oleh saya setelah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah: 1. Diharapkan untuk penelitian sejenis isi materi pada bahan ajar yang dikembangkan dapat lebih luas cakupannya dan tidak terbatas. Kemudian, setiap elemen dalam dunia pendidikan, baik itu pendidik maupun staf pendidik, dapat meningkatkan keterampilan dalam membuat perangkat pembelajaran. Kemudian, pihak sekolah mampu mewadahi inovasi-inovasi pendidik dalam membuat dan mengembangkan bahan ajar. Yang terakhir, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.